Kebangkitan rohani di Borneo sudah memuncak? Betulkah? Jom ikuti Sembang Rohani. Sebelum kita teruskan, tolong tekan dulu butang like, butang subscribe, dan butang lonceng yang ada di sebelah sini agar saya lebih lagi bersemangat untuk membuat liputan-liputan atau cerita tentang kerohanian dan nama Yesus Kristus dimuliakan di dalam channel ini. Terima kasih. Sudah tekan? Oke, terima kasih. Shalom, nama saya Jubili. Saya bukan seorang pastor ataupun pendeta. Saya juga bukan mewakili mana-mana gereja ataupun denominasi. Saya hanya biasa-biasa saja. Cuma berminat menyelidiki kebangkitan rohani di Borneo yang dikatakan lebih dahsyat daripada yang sebelum ini. Saya sendiri aktif menyertai mana-mana KKA dan saya juga tidak dibatasi oleh gereja tertentu ataupun denominasi. Kenapa saya selalu ikut KKA itu dan ini? Karena rasa ingin tahu dan ingin lihat apa itu kebangkitan rohani. Rasa ingin lihat sesuatu, mana tahu dapat lihat yang sesuatu yang tidak pernah kita lihat ataupun sesuatu yang tidak pernah kita rasa, lebih kurang begitulah. Oke, berbalik kepada persoalan kita yang sebentar tadi, apakah kebangkitan rohani sudah memuncak? Oke, untuk menjawab persoalan ini kita harus melihat ke belakang sedikit tentang kebangunan rohani yang sebelum ini. Saya bukan pakar di dalam kebangunan rohani, namun itulah berminat kan, jadi ada membaca sedikit-sedikit tentang sejarah kebangunan rohani, di mana terletaknya di dalam Alkitab dan bagaimana. Jadi biarpun dikatakan yang kali ini lebih dahsyat daripada yang sebelumnya, namun sekurang-kurangnya kita tahu ada kesamaannya dengan kebangkitan rohani yang sebelum ini. Saya percaya dan kita percaya Roh Kudus yang bekerja sebelum ini tetap sama dengan Roh Kudus yang bekerja masa kini. Amin. Nah, satu hal lagi, orang kampung macam saya juga tertanya-tanya apa itu kebangkitan rohani, atau orang selalu panggil revival. Satu pertanyaan, apa ini kebangkitan rohani? Dan tiada jawaban. Maka saya membuat jawaban atau kesimpulan sendiri merujuk dari beberapa kamus dan buku-buku kebangkitan rohani atau revival yang tercatat pada sejarah kebangkitan rohani. Jadi pertama, kebangkitan rohani itu seperti yang saya petik daripada sejarah ataupun kesimpulan dari sejarah adalah suatu gerakan sedar dari rohani yang selama ini terlena. Kedua, suatu pekerjaan Roh Kudus yang tidak dapat dihentikan atau dibendung. Contoh Nabi Yunus yang telah coba-coba untuk menolak atau mengelak dari gerakan Tuhan itu, tapi kita sendiri terbaca kisah Nabi Yunus yang dia gagal untuk mengelak. Cerita Yunus kan, siapa yang masih ingat cerita Yunus? Kebangkitan rohani juga adalah suatu gerakan Tuhan yang membuat orang yang terjangkau itu bertaubat 100% lah begitu. Seperti revival sepintas oleh KKA di Yerusalem yang pertama kan, kita menyaksikan 3.000 jiwa yang bertaubat oleh khotbah singkat Rasul Petrus, Kisah Rasul 2 ayat 41. Nah, kembali kepada persoalan tadi, kebangkitan rohani di Borneo sudah memuncak atau belum? Sejak tahun 2012 telah dicetuskan satu ide atau lebih dikenal sebagai nubuatan bahwa Borneo akan dilanda kebangkitan rohani yang besar-besaran. Dan sejak dari itulah KKR tak putus-putus. Kadang-kadang dalam satu masa ada 2-3 acara KKR berlangsung di beberapa tempat di Sabah. Dan bagi penghidup-penghidup revival di seluruh dunia, mereka datang ke Sabah, KKR sana sini dan sebagainya, tumpang tangan, ada yang rabah sini rabah sana, tapi selesai acara mereka balik, umpama demam suhu kebangkitan rohani yang dikabarkan dahsyat itu sejak semula tidak ke puncak sebagaimana yang diinginkan atau diimpikan. Bilang kawan saya, jalan Tuhan itu tak dapat kita selami atau rencana Tuhan itu sangat jauh. Tapi di sini kita bukan menyelami jalan Tuhan atau rencana Tuhan. Saya hanya bandingkan sejarah revival atau gerakan revival yang ada sebelum ini, seperti di
Azusa Street di Los Angeles tahun 1906, atau The Wales 1904 hingga 1905. Saya tak sebutkan, banyak lagi lah, tapi yang lain itu saya tidak sebut sebab mungkin itu adalah impak dari gelombang Pentakosta kedua. Puncak kebangkitan rohani di sana dicatat oleh beberapa akhbar harian seperti The Los Angeles Daily Times dan lain-lain lagi. Benar-benar seperti apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 6 hingga 17 bahwa Tuhan mau kembali dan membangun semula Pondok Daud, yaitu suatu perhubungan yang intim dengan Sang Bapa, dengan anak-anaknya, sehingga impak pertaubatan tanpa mengikuti seberang kebaktian atau KKR tetapi seperti pertemuan pribadi sendiri dengan Tuhan terjadi di sana. Ramai orang yang bertaubat dan meninggalkan kejahatan tanpa mendengar khotbah. Pub dan semua rumah hiburan menjadi kosong. Ada beberapa catatan lain yang menulis lokap hampir kosong karena orangnya kejahatan berlaku. Semua itu impak dari revival di mana Roh Kudus benar-benar bekerja. Kebaktian rohani di Kepulauan Hebrides 1949 juga adalah sangat dahsyat. Setelah pendoa syafaat yang terdiri daripada orang-orang yang telah tua, sudah lanjut usia, sudah berdoa selama berbulan-bulan, ada kelaparan ataupun keinginan untuk Tuhan melawat daerah mereka. Mereka berdoa mengistiharkan firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat 3, dan dikatakan di sana penduduk terkejut. Suatu masa mereka mendakwa melihat satu cahaya yang terang benderang turun bersama-sama dengan tiupan angin yang kencang tetapi tidak terasa kuatnya. Dan mereka dikejutkan dengan situasi itu pada sebelah paginya bahwa pendok polis di tempat mereka bingung karena seramai 400 orang datang secara sukarela datang ke balai polis untuk melaporkan diri tentang mungkin jenayah-jenayah yang telah mereka buat. Itu adalah impak dari pekerjaan Roh Kudus yang telah nyata di Kepulauan Hebrides pada tahun 1949. Nah, ini adalah beberapa catatan sejarah kebangunan rohani yang nyata. Mereka seolah-olah dapat mengalihkan pandangan Tuhan dan memujuknya untuk berkunjung ke sana, sehingga secara ajaibnya banyak pertaubatan dan toyan jiwa berlaku tanpa mendengar sepatah khotbah pun ataupun tanpa hadir ke KR, karena situasi Roh Kudus sendiri yang bekerja di seluruh perumahan dan lorong-lorong kota. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa yang terjadi di beberapa tempat di sana. Sejarah kebangunan rohani dari 3 tempat berbeda ini persis sama gambaran kemuncaknya, yaitu pada akhirnya Roh Kudus sendiri yang bekerja tanpa ada KKR dan sebagainya. Saya secara sendiri dapat membayangkan dengan membandingkan sejarah-sejarah revival ini bahwa perjalanan kebangkitan rohani di Borneo ini masih di tahap yang belum ke puncak. Anda setuju atau tidak itu pandangan Anda, tapi pandangan bagi pandangan saya perjalanan kebangkitan rohani di Borneo ini masih lagi belum ke puncak. Jauh atau tidak, jarak itu terpulang dengan sejauh mana kita lapar rohani, seperti firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, buku tulisan Tomitene yang bersangkutan dengan kebangunan rohani juga menyebut Daud gagal dalam proses pertama kali membawa revival ke kota Daud ataupun di Yerusalem. Tommy menggambarkan perjalanan membawa tabut Tuhan itu sebagai suatu model perjalanan kebangkitan rohani yang pasti banyak halangan-halangan yang boleh membuat hati letih, bahkan sampai mematikan semangat, seperti yang digambarkan oleh pendeta itu tentang kematian Uza ketika melanggar sesuatu di 2 Samuel pasal 6 ayat 6 hingga 7. Nah, apakah kebangkitan rohani kita juga sedang berada dekat lintasan Nakon sekarang yang disebut Nakon, dan perlu lagi belajar sekali seperti Raja Daud belajar. Nah, kalau
seterusnya ini saya akan kupas nanti di video saya yang akan datang. Jadi nantikan video saya yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu. Secara pribadi saya sudah dapat jawab persoalan saya yang pertama, yaitu kapan kita rohani kita yang belum sampai ke puncak lagi. Oke, shalom dan jumpa video seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.